sehat ya? Alhamdulillah Bapak sehat. Gimana Pak Rudi juga sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak Arif. Baik Pak Arif, hari ini Pak Arif akan melaksanakan praktik coaching ya. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya Pak ya. Iya. Jadi sebelum dimulai saya akan menyampaikan rubrik penilaian coaching. Nah, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee saya akan amati sesuai dengan rubrik ya Pak ya. Baik Pak. Kemudian penilaiannya apakah nanti sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum gitu ya. Kemudian bagaimana Pak Arif nanti memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan Bapak ya. Dan nanti jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya. Kemitraan, kemudian juga proses yang kreatif untuk memaksimalkan potensi begitu Pak ya. Iya baik Pak. Nah, pertanyaan pertama nih Pak Arif ya, kompetensi apa yang ingin Pak Arif kembangkan nih dari praktek ini? Baik Pak, terima kasih. Ya. Yang pertama, saya kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama tentang presentasi kehadiran Pak. Penuh dan saya dapat bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat mengiringi coaching menggali potensi dirinya yang ada dalam diri coaching. Nah Pak Arif, bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi oleh Pak Arif? Jadi kompetensi yang ingin saya observasi adalah bagian identifikasi. Identifikasi. Ya, karena saya kadang bingung tentang menentukan kata kunci dari identifikasi. Identifikasi. Baik. Nah Pak Arif, apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai pada sesi latihan coaching ini? Ya. Jadi saya dapat menggali potensi coaching Pak dalam indikator, misalnya Pak Panji nanti bisa mengungkapkan ide kreatifnya, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahan ketika melaksanakan rencana aksi tersebut Pak, serta coaching dapat mempertanggungjawabkan aksinya tersebut. Oke, baik Pak Arif, silahkan bisa dimulai Pak Arif. Iya Pak, terima kasih Bapak waktunya Bapak. Iya. Assalamualaikum Pak Arif. Iya, waalaikumsalam Pak Panji. Silakan Pak Panji. Ya, gimana kabarnya Pak Panji? Baik, bisa mengganggu waktunya sebentar Pak? Bisa Bapak. Saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar tentang murid-murid saya. Iya, baik Pak. Silakan Pak Panji, ada yang bisa saya bantu Pak Panji? Saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah. Saat ini saya mengajar kelas 5 dengan kurikulum Merdeka. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga berdampak buruk pada hasil belajarnya yang juga menurun, begitu Pak. Beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugas. Oh, begitu ya Pak ya. Anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingganya berdampak buruk pada hasil belajarnya gitu Pak ya. Betul Pak. Kira-kira nih menurut Pak Panji, apa yang ingin Pak Panji dapatkan di akhir obrolan kita nanti? Saya berharap nanti di akhir obrolan ini saya dapat menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa saya agar lebih giat lagi belajarnya. Oh gitu. Jadi menurut Pak Panji dari level 1 sampai 10 ya. Ada Pak Panji saat ini tuh ada di level berapa untuk meningkatkan kompetensi atau motivasi murid dalam pembelajarannya? Kalau saya nilai ya Pak ya, saya itu merasa saat ini ada di level 6. Baik, berarti Pak Panji ingin meningkatkan ke level berapa selanjutnya ini setelah level 6 ini? Kalau saya Pak ya, dari level 6 saya nggak nyari yang sempurna lah ke 10 gitu ya. Kalau sempurna saya ingin ada di level 8. Saya rasa kalau di level 8 kalau menurut saya sudah cukup gitu. Oh, berarti ke level 8 Pak Panji ya. Ya, Jadi tentang bisa sampai ke level 8 itu manajemen atau rencana apa yang akan Pak Panji laksanakan ke depannya? Jadi yang akan saya rencanakan itu saya akan manajemen kelas dulu.
Misalnya membuat es briefing yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari, atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari. Juga menggunakan media video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid dalam pembelajaran. Selanjutnya diawali tentunya dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Begitu Pak. Oh, terus dari beberapa rencana yang Pak Panji sampaikan, manakah yang menurut Pak Panji sendiri itu dalam waktu dekat ini mendesak atau perlu dilakukan dalam artian waktu yang dekat ini? Mendesak ya Pak, dalam waktu dekat ini kalau yang mungkin bisa segera saya lakukan adalah dalam pembelajaran itu saya mau mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan juga melakukan briefing yang sesuai dengan tema. Baik, jadi mudah-mudahan pekerjaannya Pak Panji ya bisa membantu dalam melaksanakan rencana motivasi murid dalam pembelajaran yang telah Bapak Ibu atau buat. Nah, kira-kira nih siapa yang sekiranya akan membantu pekerjaan Pak Panji besok? Kalau menurut saya di sekolah saya itu kan ada rekan sejawat Pak ya, rekan sejawat Bu Eva, yaitu kalau menurut saya hebat di bidang IT. Saya akan belajar dari beliau cara membuat video pembelajaran yang menarik. Jadi kedepannya bagaimana nih kita bisa tahu rencana yang Pak Panji buat dapat terlaksana dengan baik. Kedepannya itu mau bagaimana Pak? Jadi begini Pak, mungkin Pak Arif ingin tahu apa terlaksana apa enggak kan ke depannya. Kita minggu depan bisa ngobrol Pak, makan bakso mungkin Pak Arif yang traktir ya. Nah, saya akan menceritakan hasil rencana yang sudah saya laksanakan. Terus dari obrolan kita yang menarik ini Pak, apa yang sudah Pak Panji dapatkan dari obrolan menarik kita siang ini Pak? Dari obrolan ini saya merasa saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar murid dengan mencoba 3 cara yang sudah saya sebutkan tadi Pak ya. Nah, dari obrolan ini juga saya merasa menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya menurun. Nah, terus kemudian bagaimana Pak Panji terhadap membuat komitmen terhadap rencana ini Pak? Tentu saya punya komitmen Pak ya dengan rencana saya ini. Saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar tentunya, dan melakukan es briefing agar meningkatkan motivasi belajar siswa. Wah, keren Pak Panji. Ya, semoga rencana aksi Pak Panji ya yang luar biasa ini bisa berjalan dengan baik. Jadi saya tunggu hasil rencana Pak Panji setelah melaksanakan cara-cara memotivasi peserta didik Bapak ya. Semoga bermanfaat ya Pak ya diskusi kita hari ini ya. Mudah-mudahan Pak Panji lancar dalam menjalankan proses pembelajaran ke depannya. Ya, baik Pak. Kalau begitu saya terima kasih banyak atas waktunya dan saya mohon pamit Pak ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak Panji ya. Jangan lupa minggu depan Pak ya. Iya Pak, luar biasa. Baik, Pak Arif tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan Pak Panji ya. Iya, alhamdulillah Bapak, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Panji dan alhamdulillah hasilnya juga bagus Pak. Baik. Nah, sebelum penutupan nih Pak ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Pak Arif ya. Nah, yang pertama, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Arif ya pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi Pak? Baik Pak, alhamdulillah Pak Rudi, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta,
mulai dari penetapan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali kunci, menceritakan masalah, dan menemukan solusi-solusi. Tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach ke depannya dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional, Bapak. Baik, Pak Arif ya. Nah, menurut saya ya sebagai observer ya pada saat ini ya, proses coaching yang Pak Panji lakukan ya dengan Pak Arif terhadap Pak Panji tadi ya sudah berjalan dengan baik, Pak Arif. Dan juga proses alurnya juga sudah menunjukkan alur Tirta tadi ya. Dan juga Pak Arif tadi sudah berusaha untuk menggali dan memberikan pertanyaan yang diberikan kepada Pak Panji ya, sehingga Pak Panji tadi dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik Pak Rudi, terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah sebagai bahan untuk meningkatkan skill saya dalam diri sebagai coach ya, seorang coach yang dalam artian bisa memberikan solusi kepada coach. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Arif ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan nanti Pak Arif? Baik Pak, terima kasih Pak. Yang ingin saya kembangkan ke depannya adalah jadi saya bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggiring coach dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapi dan menceritakan sebenarnya apa yang terjadi di lapangan. Baik, baik Pak Arif, saya kira cukup ya dari saya. Mari kita akhiri perjumpaan ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Ya, sama-sama Pak Arif.